Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi ala kulli halin alladzi qad awjada min nurihi nuran fi amal huda. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Yang terhormat para dewan juri Lomba Video Ceramah Quran Festival 2 Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran Al-Multazam Kuningan, dan yang saya hormati dan yang saya sayangi para jamaah penonton video ceramah saya ini dimanapun berada. Pertama-tama marilah kita senantiasa bersyukur atas limpahan rahmat dan nikmat yang Allah berikan kepada kita, yang telah memberikan banyak nikmat pada kita, nikmat iman, nikmat sehat, sehingga kita bisa dikumpulkan oleh Allah SWT di majelis ilmu ini, walaupun dengan daring yang insya Allah diberkahi oleh Allah SWT serta dinaungi oleh para malaikat. Tak lupa salawat dan salam selanjutnya kita aturkan pada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita tunggu sahabatnya di hari kiamat nanti. Semoga kita termasuk golongan umat yang mendapatkan syafaatnya kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Para jamaah dimanapun berada, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan ceramah yang bertemakan jadi pemuda pembawa perubahan. Generasi penerus bangsa mau tidak mau akan menggantikan generasi sebelumnya dalam membangun bangsa. Yaitu pemuda Islami sudah seterusnya menjadi agent of change. Agent of change yaitu generasi sebagai cadangan emas di masa yang datang. Jadi para generasi muda Islami harus menjadi cadangan emas di masa yang datang, yang membawa bangsa ini jadi lebih baik, bersatu, makmur, dan demokratis dan maju. Dalam suatu hal, generasi organisasi Budi Utomo, yaitu organisasi pertama yang bisa mengubah watak pergerakan perlawanan yang semula bersifat kedaerahan menjadi kebangsaan. Yaitu dalam hal itu para pemuda zaman sekarang juga harus ada semangat satu bangsa, jangan bersifat kedaerahan, untuk mengubah suatu negara ini, negara Indonesia, menjadi lebih baik. Generasi muda harus menjadi tolak ukur terhadap nasib masa depan suatu bangsa yang harus menghadapi arus globalisasi yang terus saja mendatangi negara kita, melewati negara kita, yaitu dengan kualitas generasi muda yang baik, yaitu mempunyai ilmu yang cukup, ilmu agama Islam pastinya, ilmu umum itu harus mempunyai yang baik. Ilmu yang baik itu harus ada, dan sikap mental dan fisik yang kuat itu harus dipunyai, dan lain sebagainya untuk menghadapi arus globalisasi tadi, agar nantinya suatu bangsa menjadi lebih baik atau buruk. Selanjutnya saya akan sampaikan sebuah kisah Ashabul Kahfi, yaitu kisah pada zaman dahulu, yaitu para pengikut golongan Nabi Isa AS, yaitu para pemuda yang berjumlah 7 orang, dan dia menolak kembali kepada agama nenek moyang mereka, yaitu dia ingin menyembah Allah SWT saja, tidak menyembah selain Allah SWT. Jadi mereka mufakat untuk mengasihkan diri dan buat dan minta doa pada Allah SWT agar para masyarakat tadi sadar dan meninggalkan suatu perbuatan yang kurang baik, yaitu menyembah berhala tersebut. Dan selama itu dia berdiam diri di gua selama beberapa tahun lamanya, dan
itulah kisah yang saya sampaikan, dan kisah ini juga terekam jelas di dalam Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 9 sampai 26, dan mohon pada para jamaah untuk melihat sendiri kisah ini di Quran surat Al-Kahfi ayat 9 sampai 26, karena saya hanya ingin menyikat waktu saya menyampaikan. Selanjutnya, para pemuda harus memiliki karakteristik, yaitu karakteristik untuk bisa membawa perubahan dalam suatu negara. Yang pertama, karakteristik tersebut ada 3, yaitu memiliki banyak potensi. Dengan pikiran yang keras, pasti para pemuda harus memiliki banyak ide dalam menyikapi perubahan yang dilandasi dengan keimanan yang kuat, yaitu keimanan yang kuat. Karena pasti pemuda ini pemuda generasi yang Islami, jadi harus dilandasi dengan keimanan yang kuat. Dengan ide tersebut akan membawa perubahan yang baik dalam mengembangkan suatu negara menjadi lebih baik, yaitu dengan mengikuti apa saja yang bisa diikuti dalam hal mendukung perubahan suatu bangsa yang lebih baik. Yang kedua, fisik yang kuat, yaitu pemuda harus memiliki fisik yang kuat agar nantinya suatu bangsa menjadi berubah yang lebih baik dengan pemuda yang memiliki fisik yang kuat. Kalau tidak memiliki fisik yang kuat, pasti akan berakibat buruk dalam hal suatu negara tersebut. Yang ketiga, memanfaatkan kesempatan emas. Jadi para pemuda harus mengambil kesempatan emas ini yang tadi awal saya sebutkan, yaitu menjadi agent of change, yaitu harus menjadi pemuda membawa perubahan untuk negara yang lebih baik, lebih maju, dan harus siap mengganti generasi sebelumnya, yaitu generasi muda saat ini harus menjadi generasi selanjutnya untuk memimpin negara ini. Selanjutnya, di akhir kalimat, sebenarnya pemuda Islami itu memberi dampak yang positif, di mana kegiatan mereka lebih mudah dilaksanakan, akses ilmu pengetahuan yang luas, dan kecenderungan adanya kebebasan berekspresi di muka publik. Tapi di sisi lain pasti ada dampak negatifnya karena perubahan ini. Karena ada dampak negatif ini, pasti dalam menyikapinya tidak dilandasi dengan ilmu yang kuat tadi. Ilmu yang kuat yaitu ilmu agama Islam, ilmu umum, dan ilmu yang lainnya. Karena ini bagi generasi muda yang Islami. Jadi saya pesan pada para pemuda penerus bangsa harus diingat-ingat, harus bisa mengintrospeksi diri dan mengoreksi budaya-budaya, ilmu-ilmu dan lain sebagainya yang berasal dari negara barat, agar nantinya suatu bangsa ini berkembang menjadi lebih baik dengan berbagai apa saja yang masuk ke negara kita itu diterima dengan baik atau tidak. Itulah yang dapat saya sampaikan. Semoga yang saya sampaikan tadi mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat, dan apabila saya dalam menyampaikan tadi kurang pas, kurang baik, dan ada yang salah dalam menyampaikan, saya mohon maaf karena saya masih dalam belajar. Sekian, mari kita akhiri ceramah daring ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.